saya sebagai orang Katolik belajar dari film ini. Dia berbicara tentang pesta babi, tapi ternyata banyak sekali simbol-simbol tentang kekristenan. Di sana tentang salib. Tadi itu berapa ratusan salib yang sudah didirikan oleh masyarakat adat Papua itu sendiri di bagian selatan. Film ini membawa satu refleksi panjang untuk saya sebagai orang Kristen atau orang Katolik, bagaimana saya mengambil bagian untuk menyelamatkan bumi secara khusus saat ini yang dialami oleh warga Papua, khususnya masyarakat adat yang sudah diusir. Ini bukan soal kehilangan lahannya, tanahnya atau alam yang ada, tetapi juga kehilangan terkait habitat, adat istiadat, dan kalau saya bilang ini semacam genosida karena akan memindahkan atau memindahkan masyarakat yang sudah duduk di tanah itu dan harus bergeser ke wilayah yang asing, yang otomatis budaya mereka di tempat itu akan hilang. Dalam film tadi jelas terlihat terkait bahwa ada satu bagian di mana gereja Katolik mendukung salah satu PT terkait pengusahaan alam atau pembukaan lahan di tanah Papua, dan itu disayangkan. Tapi di segi lain saya juga melihat di sana bahwa iman itu kita tidak bergantung kepada siapa yang memimpin saya saat ini, tapi kedewasaan iman itu ada pada diri masing-masing. Yang saya belajar banyak dari masyarakat Papua, masyarakat sendiri yang memikul salib, artinya mereka sendiri yang memohon kepada Tuhannya sebagai umat beriman untuk menyelamatkan situasi ini ketika mereka tidak lagi menemukan keselamatan atau penyelamat dari sesama manusia. Itu hal yang sisi spiritual yang saya belajar, tapi juga saya sendiri saat ini menjadi sadar bahwa ternyata tanah Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam konteks gereja Katolik disebut sebagai ibu bumi. Dan saya melihatnya di sana bahwa ibu bumi saat ini sedang diobrak-abrik. Ibu bumi itu adalah bisa dikonotasikan sebagai sebuah rahim. Bagaimana rasanya kalau rahim itu sudah dilukai, nganga, dan tidak bisa melahirkan kehidupan lagi. Dan itu yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah alarm untuk wilayah-wilayah lain. Yang kita lihat sekarang salah satunya terjadi pada tanah Flores itu sendiri yang juga sedang berhadapan dengan isu geotermal atau tambang, di mana gereja Katolik hadir untuk menolak terkait isu geotermal ini yang sudah disuarakan beberapa tahun terakhir, dan bahkan para uskup serta sewilayah gerejawi ND tanah Flores dan Denpasar bersepakat untuk menolak geotermal. Secara khusus di Keuskupan Labuan Bajo walaupun 2 tahun, tapi dalam surat gembala Bapak Uskup terus menyuarakan tentang tolak terhadap eksploitasi alam dan eksploitasi manusia. Harapan saya sebagai umat, sebagai manusia yang ada di bumi ini, apa yang disuarakan oleh gereja atau Vatikan melalui beberapa dokumen atau ensiklik terkait ekologi, isu perubahan iklim, perjuangan-perjuangan yang dibuat oleh gereja yang disuarakan, saya pikir itu harus ditanggapi oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia maupun masyarakat lainnya. Dan harapan saya kepada gereja Katolik untuk seluruhnya untuk bersama-sama menyuarakan menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terhadap tanah Papua. Dan saya pikir lembaga-lembaga dalam gereja Katolik seperti GPIC harus lebih banyak bersuara.